Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya, terutama price-nya Bitcoin. Ketika video ini dibuat teman-teman, keadaannya berada di area 59.000 something. Dan ini ya, kenaikan pada Bitcoin ini akan mengacu pada kenaikan terhadap altcoin. Nah, kalau kita mengacu pada sektor meme coin ya, karena kalau altcoin itu kan banyak teman-teman, termasuk ada meme coin ya, ada token-token utilitas, ada berbasis RWA juga gitu teman-teman ya. Jadi banyak sebenarnya ya. EI kayak gitu teman-teman ya. Nah, dimana kalau kita lihat dari meme coin ya, meme coin sendiri teman-teman, Dogecoin ini masih koreksi dalam 24 jam terakhir, cuman seperti Shiba, PP, terus di sini ada Wave, ada Floki ya. Udah mulai untuk recover, untuk Bong sendiri masih koreksi teman-teman untuk Bong ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk Bread, terus Popcat, teman-teman ada Dox ini juga masih koreksi dan persentasenya masih di range 107 ya. Bome ini mulai recover, Miu koreksi teman-teman ya. Kalau kita lihat Baby Doge masih strong dengan 12,73%-nya teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama Simon Cat juga udah menunjukkan perform yang luar biasa kembali ya. Untung belum saya jual nih Simon Cat ya. Padahal sempat tadi mau jual 50% tapi belum kesampaian, akhirnya grow up kembali. Waktunya 50% untuk beli kopi nih kayaknya. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, saya kira kalian semua ya, saya kira loh ya, tapi semoga saja perkiraan saya salah. Banyak orang yang sangkut kali ini teman-teman. Banyak orang yang sangkut, entah mereka beli top 1 sampai 10, entah mereka beli top 20 sampai top 10 sampai 20 atau seterusnya ya. Atau dari segi meme coin pasti antara orang-orang yang profit sama yang sangkut masih didominasi orang yang sangkut ya. Akan tetapi teman-teman ya, ada sedikit informasi yang dimana ketika ini semua terjadi ya, hal ini bisa terjadi gitu teman-teman ya, itu akan membawa nilai panen raya bagi altcoin. Oke, bagi altcoin, bukan hanya sektor meme melainkan altcoin. Oke, kita langsung bahas. Nah, di mana teman-teman pola bullish ini bisa membawa persentase nilai Bitcoin sampai ke area 300.000 US dollar ya. 13 lagi. 300.000 US dollar. Padahal prediksi saya ya, Bitcoin itu kalau dia memang benar-benar grow up itu ke area 80 sampai 120.000 US dollar ya. Tapi kalau memang benar-benar bisa ke area 300.000 US dollar, maka kita akan melihat ya, kinerja kenaikan daripada market cap Bitcoin ini semakin gila ya. Market cap Ethereum juga semakin gila, yang dimana ini akan membawa nilai persentase kenaikan terhadap Ethereum, dan tentunya altcoin juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di mana teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama, analis teknis populer Greg Van Lech berpendapat bahwa harga Bitcoin, mata uang kripto terkemuka, berpotensi melonjak hingga 300.000 US dollar berdasarkan apa? Pembentukannya yang bertahap. Pembentukannya yang bertahap berbentuk apa? Gitu kita lihat ya. Seperti yang dicatat oleh Van Lech, ya, mata uang kripto saat ini sedang dalam proses membentuk irisan pelebaran menarik pada basis 4. Nah, basis ini cenderung naik ke atas hampir sepanjang waktu. Jika hal ini juga terjadi kali ini, mata uang kripto dapat mencapai target harga yang disebutkan sebelumnya, teman-teman ya. Selain itu, Van Lech mengeklaim bahwa Bitcoin sedang dalam proses pembentukan pola ascending broadening wedge ya, yang cenderung turun 80% dari waktu ke waktu. Jika penurunan terjadi, pola inverted cup and handle dapat mendorong Bitcoin ke wilayah 300.000 US dollar. Nah, jadi prediksi ini menurut technical analysis ya, data-data historical sebelumnya ya, technical analysisnya gitu teman-teman ya.
Perlu disebutkan bahwa analis teknis chart ya harus diambil dengan sangat hati-hati. Misalnya Van Ledge yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut di platform media sosial X, perubahan kali ini meramalkan bahwa harga Bitcoin dapat mencapai di area 220.000 US dollar sebelum peristiwa halving 4 tahun yang terjadi pada bulan April. Tentu saja Van Ledge bukanlah satu-satunya pakar yang memperkirakan pergerakan harga besar-besaran dalam waktu dekat. Seperti yang dilaporkan oleh YouTube Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad ya, baru-baru ini meramalkan bahwa harga Bitcoin dapat meledak dalam waktu dekat karena perubahan sikap dovish Fed yang sudah lama diperkirakan. Dan kita ketahui sendiri teman-teman ya, sebentar lagi kita akan menjelang meeting FOMC ya, yang dimana akan melihat cutting suku bunga atau tetap ya dipertahankan atau malah naik. Ya semoga saja cutting suku bunga karena ini nanti akan ya membawa nilai plus-plus lah dalam sektor kripto. Ingat ya, mungkin bagi teman-teman semua yang baru masuk dalam sektor kripto ya, belum banyak yang tahu tentang hal ini ya. Kripto itu kan sebenarnya berbanding terbalik dengan value dolar ya. Nah, jadi ketika dolar itu naik, dolar itu menguat, maka kita akan melihat penurunan daripada harga kripto ya. Seperti itu teman-teman. Ketika suku bunga cenderung naik dan terus naik, kita melihat penurunan daripada Bitcoin secara step by stepnya ya. Ketika ada kenaikan suku bunga ya, Bitcoin turun ya, value dolar udah mulai menguat kembali teman-teman, seperti itu ya. Tapi ketika value dolar mulai melemah, maka kita akan melihat kripto ini menguat. Nah, peluang penurunan suku bunga yang agresif baru-baru ini meningkat drastis di Poly Market, namun harga Bitcoin tetap tertekan anjlok lebih dari 4% selama 24 jam terakhir. Karena apa? Meskipun polling ya, Poly Market ini menunjukkan sentimen pemangkasan suku bunga yang cukup kuat teman-teman. Cuman di sini kan orang-orang juga sedang wait and see juga ya kan. Orang-orang sedang menunggu juga apakah memang sesuai dengan Poly Market nanti cutting suku bunga, atau ya hanya polling market aja tapi suku bunga tetap dipertahankan gitu kan. Nah, jadi kita nunggu itu teman-teman ya. Mungkin nanti ketika ada ketok palu Jerome Powell nurunin suku bunga gitu teman-teman, waduh, ini teman-teman ya, waktunya kita ambil kopi rame-rame gitu, semoga saja ya. Oke lah ya, intinya untuk saat ini kita wait and see terlebih dahulu teman-teman. Kalau kalian ingin DCI ya silakan DCI teman-teman ya, gunakan uang dingin tentunya. Dan ya semoga saja teman-teman ya, mental kita diperkuat lagi ya kan. Ya pikiran kita dibikin fresh lah, dibikin slow aja, jangan ditekan, tekanan batin jangan teman-teman ya. Saya kira kalau kalian mampu bersabar, tetap akan ada di mana fase kita memanen sebuah hasil yang kita tanam ya. Contohnya kita nanam kripto ya, mungkin ya selama aset tersebut memang benar-benar ada perkembangan, saya kira ya cepat atau lambat pasti akan panen. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.